Datu Kelly dapat penghargaan nasional sebagai kampung iklim ya. Ya. You gotta focus on yourself, on your faith, on your Hanya Datu Kelly. mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell Dari me Kabupaten Ende. what you love. Hampir seluruh Indonesia. Hanya paroki Datu Kelly. Any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt. Bagaimana cerita awal? Tentang iklim kita memang sudah terlibat sejak tahun 2016. Bukan karena program kampung iklimnya, tetapi kesadaran bahwa hal perubahan iklim itu menuntut tanggapan, ya. Lalu kemudian tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende melihat itu, ya, bak gayung bersambut, mereka menanggapi itu dan coba berkolaborasi dengan paroki, dengan Datu Kelly. Maka kemudian kita kita ikut saja program kampung iklim seperti itu. Ada berapa kecamatan, Pater? Atau katakan paroki waktu itu? Paroki. Paroki. Berapa paroki yang ikut? Hanya Datu Kelly. Dari Kabupaten Ende. Hampir seluruh Indonesia. Hanya paroki Datu Kelly yang ikut ambil bagian dalam program pemerintah itu. Apa yang buat Pater sampai mau ikut program ini? Tadi yang saya bilang, kesadaran bahwa perubahan iklim itu menuntut tanggapan. Dan saya kira Paus Fransiskus kemudian melalui Laudato Si, ya, bahwa ibu bumi mesti dirawat, dijaga. Maka kita menanggapi itu dengan melihat konteks lokal di Datu Kelly. Saya kira itu siapa ya? Roland Robertson, itu sosiolog, dia bilang globalisasi, ya. Jadi kalau omong tentang iklim itu isu global. Kerangka nasionalnya itu proklim, program kampung iklim itu. Tetapi kerangka lokalnya itu dalam rupa praktek-praktek untuk menanggapi perubahan iklim, yaitu konteksnya Datu Kelly tadi. Apa yang bisa dibuat? Jadi global ideas, idenya itu global, tetapi lokal dalam praktek. Jadi local practices. Jadi globalisasi, ya. Kalau kita merujuk pada pemikiran sosiolog Roland Robertson itu, ya. Jadi kita lihat itu sebagai isu global. Sekarang Datu Kelly menanggapi seperti apa. Jadi kesadaran itu dibangun, dikampanyekan di antara umat, lalu coba kita buat. Lalu Dinas Lingkungan Hidup melihat bahwa ada kesadaran semacam itu, ada praktik yang sudah dibuat, sekarang coba masuk dalam format atau dalam kerangka program kampung iklim. Seperti itu. Iklim apa yang dimaksud nih? Kampung iklim. Ya. Karena seringkali kita kalau bicara soal iklim, orang mengerti ini panas, hujan, angin. Ya. Kampung iklim ini sendiri? Kalau Pater Bastian Limahekin dia bilang kekacauan iklim, ya. Terjadi kekacauan iklim. Lalu sekarang kita membuat yang saya bilang tadi, tanggapan terhadap isu, terhadap masalah perubahan iklim itu apa yang dibuat. Konteksnya di kampung. Programnya menanggapi isu atau masalah global tadi, iklim tadi. Maka disebut sebagai program kampung iklim. Apa yang Pater buat di Datu Kelly? Banyak hal. Jadi mulai dari reboisasi, ya, atau forestasi tadi, ya. Kita penghutanan lahan di mata air khususnya, menggunakan pupuk organik, lalu misalnya pengurangan sampah plastik, lalu pengolahan sampah plastik, juga sampah-sampah limbah organik, ya, dibuat untuk jadi pupuk. Lalu kita memperkenalkan juga misalnya upaya forestasi tadi, penghutanan lahan-lahan yang tandus. Dan itu prosesnya mulai dari anak sekolah. Itu yang unik di Datu Kelly, sampai masuk menjadi masuk dalam kategori utama kampung iklim itu karena dari anak-anak TK. Jadi kita di Datu Kelly itu kan bangun TK semacam kelompok belajar. Jadi anak-anak itu diperkenalkan bagaimana menjaga lingkungan, kebersihan. Mereka pagi sebelum masuk kelas itu mereka pilih sampah.
selain diajari literasi baca tulis, ya, perkenalkan huruf, tetapi mereka lebih dahulu diperkenalkan tentang lingkungan, mengenal tanaman, pilih sampah, lalu sampai kepada orang dewasa. Jadi semua generasi itu kita sentuh. Pater yang Menerjemahkan itu. Jadi dinas itu menanggapi apa yang dibuat oleh Datuk Kelly tahun 2024 dengan memperkenalkan program Kampung Iklim itu. Tetapi kita sebenarnya dari 2016 itu menjalankan, TK dibangun, literasi tentang lingkungan itu digalakkan, lalu upaya forestasi tadi, penanaman itu dibuat. seperti gayung bersambut yang mereka bertemu di tengah Pater sudah berproses. Iya. Dari 2016. Iya. Nah, pertanyaannya yang mau digali lebih dalam di box ini, apa yang menggerakkan Pater itu? Semata-mata Laudato Si atau karena memang sesuatu itu tumbuh dari konteks masyarakat lokal. Saya mau katakan, masalah atau isu global tadi tentang perubahan atau kekacauan iklim, lalu apa yang menjadi kekuatan lokal yang bisa diangkat untuk menanggapi itu. Jadi tapi gini Pater, ya, kan tidak semua pastor. ya, Kalau saya umpamakan saya di situ, mungkin saya tidak tanggapi serius itu sampai akhirnya berpikir untuk Datuk Kelly dijadikan model kampung iklim. Pertanyaannya, Pater sendiri kan kenal siapa seorang Pater Charles. Rasa memiliki dan peka terhadap perubahan lingkungan apapun itu tumbuh dalam diri Pater ya? ya. Sejak saya bekerja di Borneo, urusan dengan pertanian, lalu ada kecenderungan masyarakat di Borneo menggunakan herbisida, pestisida kimiawi, lalu itu perhatian untuk bagaimana itu mengalihkan perhatian orang untuk ke organik. Jadi itu terbawa terus sampai ke Datuk Kelly. Ya, jadi semula itu mulai urus dengan pertanian, urusan dengan alam, urusan dengan tanah, kesadaran itu mulai dibangun. Jadi kemudian melihat kekuatan lokal di Datuk Kelly itu apa yang bisa nyambung dengan itu. Jadi memang gerakan itu memang saya tidak tahu itu gerakan dari mana, tetapi bahwa mulai ada perhatian terhadap lingkungan itu sejak dari Borneo lalu berlanjut ke Datuk Kelly. Kalau Pater harus membuka kotak terdalamnya Pater, ini memang Pater yakin bahwa sesuatu itu memang tumbuh atau ya karena ada penugasan atau ada arahan dari ensiklik tertentu dan macam-macam. Embrionya itu sudah ada. Ya, itu. Potensinya itu sudah ada. Di sini yang kami merasa puas dan jawaban. Ya. Embrio itu sudah ada ya, Pater. Kami lihat di postingan di media itu kan Pater sampai di Jakarta ya, terima penghargaan Datuk Kelly sebagai kampung iklim. Ya. Itu persisnya seperti apa? Menerima award dari pemerintah dalam bentuk yang bagaimana? Ya. Mungkin Pater bisa ceritakan sedikit karena ini kan unik nih. Jadi dari NTT itu dari Datuk Kelly dan satu itu kelompok yang didampingi oleh salah satu LSM yang di Nangaroro, tapi mereka tidak hadir waktu itu. Tapi untuk NTT dan di Indonesia itu satu-satunya paroki gereja Katolik itu Datuk Kelly. Luar biasa. Ya, dan kita terima waktu itu trofi dan sertifikat. Saya mewakili komunitas Kajuoto Datuk Kelly menerima dari Menteri Lingkungan Hidup tanggal 1 Desember 2025. Trofi dan sertifikat itu sudah dikasih melalui dinas untuk diteruskan ke Datuk Kelly karena saya sudah berpindah tugas ke tempat yang baru. Ya. Pada momen itu apa ada sesi di mana Pater diminta untuk menceritakan satu dua hal terkait Iya. proses awal seperti apa? Kita tuh
kegiatan itu selama 3 hari. Jadi pertama itu penyerahan penghargaan itu, lalu kemudian ada audiensi dengan menteri dan mereka dari Kementerian Lingkungan Hidup, dan ada diskusi. Jadi itu masing-masing peserta menceritakan bagaimana prosesnya. Ya. Jadi saya bilang ciri lokalnya itu sangat kuat dari Detu Keli. Kenapa dia menjadi kuat? Oke, kita tumbuh dari lokalitas. Ya. Jadi masyarakat ya adat ini kan kuat sekali dengan, ya, mereka dekat sekali dengan alam. Dan saya pikir itu kekuatan luar biasa yang sebenarnya bisa diangkat, menyambungkan dengan amanah, ya, global, tapi juga misalnya dalam konteks gereja Katolik itu kan dari Paus. Jadi kita ternyata yang ada pada masyarakat lokal itu potensial untuk, ya, disambungkan dengan apa yang menjadi keprihatinan global, seperti itu. Ada tantangan tidak dari 2016 sampai akhirnya mendapat trofi Detu Keli sebagai kampung iklim? Dari Pater. Saya kira tantangan itu membangun kesadaran. Jadi kenapa saya mulai dengan anak-anak TK? Mereka masih polos sekali. Mereka sudah bisa dirangsang untuk melihat lingkungan itu sebagai hal yang sangat penting, yang dekat dengan hidup mereka. Ya, anak-anak muda sekarang kan kecenderungan untuk meninggalkan kampung, meninggalkan yang lokal. Tetapi sebenarnya lokal itu punya kekuatan, ya, punya kekuatan. Jadi saya selalu ingatkan anak-anak muda, JPA, remaja, bahwa kita boleh bicara tentang ekonomi, ya. Sekarang tuntutan ekonomi itu tinggi sekali. Tetapi ekonomi yang berakar pada konteks lokal. Jadi kamu mau jadi petani, tetapi petani yang bertumbuh dari misalnya kearifan lokal, yang melihat alam itu suatu yang harus dijaga, ya. Polanyi bilang embeddedness, ya. Bicara tentang ekonomi, tapi ekonomi yang melekat. Jadi kalau omong tentang iklim itu bukan karena program kampung iklim, tidak, tapi karena sesuatu yang diwajibkan secara adat, seperti itu. Detu Keli itu kan dikenal tandus, Pater, atau Dia tanah tidak terlalu bersahabat? Tanahnya merah. Kalau musim kemarau itu dia akan terbelah keras sekali, tetapi sebenarnya subur karena cengkeh, kopi bisa bertumbuh, dan banyak sekali tanaman lokal yang sekarang, ya, di daerah lain mungkin sudah hilang. Ya, saya tidak tahu banyak bahasa Indonesianya, tetapi bahasa daerah itu ada, ya. Ada jewawut, ada yang disebut sorghum, itu sorghum yang lokal. Itu saya kembangkan di lingkungan paroki, lingkungan gereja itu. Porang memang dulu dikenal dan itu paling banyak ada di Detu Keli sebenarnya. Ironinya itu kan Pater mendapat, katakan, seluruh perjuangan dari 2016, puncaknya di 2025 dengan trofi ini kan. Iya. Tetapi sebelum menerima penghargaan pindah tempat tugas. Iya. Ada kecemasan tidak bahwa akan berlanjut nih Detu Keli sebagai contoh kampung iklim? Ada kecemasan bahwa apakah program yang sangat baik ini, ya, perhatian terhadap lingkungan, apakah ini diteruskan, tidak. Tapi TK masih berlanjut sekarang. Ya, tidak penting untuk saya waktu itu membangun TK, anak-anak datang belajar, mereka pilih sampah, kepada mereka diperkenalkan lingkungan. Sampai sekarang masih berlanjut. Ya. Jadi ada harapan, tetapi juga ada kecemasan. Ya, dan tidak penting untuk saya bahwa diakui atau tidak itu TK. Jadi anggap saja ini kelompok belajar. Tapi yang paling penting itu kesadaran anak-anak itu dibangun. Entah diakui oleh pemerintah atau tidak, menurut saya tidak penting. Tetapi dia di bawah lingkungan paroki, di bawah gereja, paroki Roh Kudus Detu Keli, anak-anak melalui wadah itu bisa bertumbuh, ya, perhatian, tumbuh kesadaran mereka tentang lingkungan. Pater seorang imam SVD. Iya. Benang merah dengan tarekat
tekanan-tekanan dari tarekat dengan apa yang Pater kerjakan itu apa nih yang Pater lihat? Arnold Jansen itu dia pernah bilang ya, Injil ini hanya bisa berakar kalau masuk melalui pintu budaya. Dan saya pikir salah satu kekuatan budaya itu ya di Flores khususnya, di NTT itu kedekatan dengan alam. Dan saya pikir itu kita menjalankan misi SVD di sana. Ya. Spirit pendirinya ada juga. Kedekatan dengan kosmos, kedekatan dengan lingkungan. Ya. Lalu di hadapan kami ini ada 4 botol dengan tutupan yang berwarna sama dan stiker yang sudah ditempel. Ya. Jadi ini teman-teman ada botol yang bertulis Jamalewa, pupuk organik kaya mikroorganisme, diproduksi oleh Paroki Mater Dolorosa Mangulewa, Golewa Barat, Ngada, NTT. Ini setelah kampung iklim Detukeli muncul lagi Jamalewa di Mangulewa. Ya. Apa ini Pater isi dalam botol ini? Itu pupuk organik, pupuk cair yang diambil dari bahan-bahan lokal. Jadi tadi ya, kesadaran atau kedekatan dengan alam ya itu memunculkan juga satu sikap bahwa alam itu memberikan sesuatu. Jadi ini bahan-bahan dari alam semua, dari akar bambu, ya, dari dedaunan, dari sekam padi. Dibuat sendiri oleh Pater kan? Buat sendiri oleh saya. Dengan gula merah yang juga itu dibuat dari enau, ada juga kapur siri, ya. Jadi itu dicampur. Dengan takarannya. Pengetahuan yang Pater miliki sebelumnya atau bagaimana nih sampai bisa tahu bahwa Ya. campuran ini, campuran ini, campuran ini? Saya belajar dari petani-petani, ya. Waktu di Borneo pernah ada lahan yang terkena tungroh, sejenis semut hitam besar. Dan cara mengatasi tungroh itu dengan sebarkan kapur. Ya, itu Kapur karena siri. ya, kapur, dolomit. Jadi karena penggunaan pupuk kimia berlebihan, ya, tanah kehilangan kekebalan, maka muncul hama itu. Lalu kemudian untuk mengembalikan unsur hara tanah mereka siram kapur. Jadi kapur sebenarnya punya kandungan yang luar biasa untuk membantu ya mengembalikan unsur hara tanah. Ya, hal-hal macam itu saya belajar dari petani. Lalu coba campur dan jadi. Kenapa mesti ada akar bambu? Pasti kan ada sesuatu yang Akar Pater bambu pikir juga. punya manfaat. Akar bambu juga dipakai oleh para petani untuk pupuk. Ya, saya belajar banyak dari keluarga juga, dari petani, tapi juga dari om-om saya yang punya passion juga dengan urusan itu. Mereka membuat jamur dari serbuk kayu, dari bahan-bahan lokal. Jamur susu harimau, jamur kemiri, kalau orang Liau sebut itu vele, atau juga jamur tiram dari bahan-bahan lokal. Dan saya kira ini punya kandungan. Ya. Dan sisa serbuk kayu yang ya dari pembuatan jamur itu bisa jadi pupuk yang bagus. Saya pernah ambil dan pakai di Detukeli. Oke, kalau begitu kita bisa buat dengan pupuk cair. Ya. Dan bahan dasar paling utama itu air hujan. Jadi cairan yang di dalam ini adalah air hujan. Air hujan ditambah dengan difermentasikan dengan bahan-bahan yang saya sebutkan tadi ya. Akar bambu, kapur, gula merah. Bagaimana Pater mengatur persentasenya? Berapa banyak kapur, berapa banyak air hujan, berapa banyak, dan di dalam kemasan yang berapa mililiter mungkin? Hanya dengan eksperimentasi. Itu saya coba sejak dari Detukeli. Jadi di Detukeli itu saya coba dengan urin ternak babi. Karena saya tahu itu biourin, orang cenderung gunakan urin sapi. Saya potong dulu. Oke. Biourin ini adalah salah satu step kampung iklim ya. Sampai akhirnya Detukeli. Dia masuk salah satu item kenapa
Detukeli juga masuk sebagai kampung iklim. Jadi saya coba kembali ke soal pupuk tadi, di Detukeli saya coba dengan biourin. Dan dari testimoni petani yang ambil biourin dari ternak babi, mereka katakan itu padi bagus, Pater. Jadi saya bilang oke, ternyata ini bisa dipakai untuk jadi pupuk. Jadi sekian persen renovasi pastoran Detukeli itu dari hasil fermentasi kencing babi, ya, urin babi, ya. Yang sekarang Pater kembangkan Jamalewa ini ya. Iya, jadi coba ternyata bahan-bahan lokal juga bisa dipakai, air hujan, akar bambu, toge, jadi eksperimentasi. Jadi ada beberapa testimoni yang coba itu, membuktikan itu bahwa ini bagus untuk pupuk, untuk horti, untuk pupuk dasar. Karena dia membiarkan mikroorganisme. Oke, ini kan programnya buka box ya Pater. Ya. Bisa tidak Pater buka box racikan sendiri dalam ruangan dan keluar sudah dalam kemasan, atau ada tim yang Pater beri arahan lalu Ada dibuat tim bersama? Saya dengan umat di Mangulewa. Pertama dengan ibu-ibu, lalu sekarang ada satu kelompok tani di Turekisa, Harapan Baru, Tantaroni dan kawan-kawan. Saya mendampingi mereka untuk kembangkan ini. Memang sudah ada upaya untuk bisa dibawa ke lab untuk uji, dan kalau misalnya hasil lab itu kandungan ini, bahan ini mengandung ini, ya dengan proses fermentasi seperti ini, hasilnya seperti ini, mesti ada pembuktian dalam melalui laboratorium. Tetapi bahwa dari testimoni saja, ya sekali lagi itu kembali ke soal masyarakat lokal ya. Jadi dengan testimoni saja itu sudah cukup ya, sudah cukup menjadi alasan bahwa pupuk ini baik untuk tanaman. Sudah pernah diuji coba Sudah. di lahan sendiri ya? Ya, Memang karena lewat. sudah ini proses buatnya sekitar bulan April, Mei kita sudah mulai. Kelompok tani itu saya dampingi dari bulan Mei, Juni. Dan sekarang sudah menghasilkan 2 minggu lalu itu ada 460 botol diambil oleh 2 desa. Dengan 1 botol 30.000, kita dapat paroki mendapat 13.800.000. Apa maksud dibalik ini? Bukan pupuk kimia kita tidak butuhkan sama sekali. Ya, pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian itu selalu mengkampanyekan supaya 20% kimia, 80% organik. Tetapi kita coba mengembangkan 100% organik di kebun paroki. Dan sekarang kita sedang kembangkan cabai sejak bulan Juni dan berhasil. Dan itu organik berarti itu dia bertahan sampai 2 tahun. Apa yang bertahan? Tanah? Produksinya. Jadi organik itu memang kita dituntut untuk organik, kita dituntut untuk sabar. Kalau kimia instan, tapi juga cepat, produksinya cepat selesai. Kalau kampung iklim orang punya kepala langsung, itu Pater Charles. Kajuoto itu Pater Charles. Sekarang di Mangulewa dengan Jamalewa ini, selain memang ada pastoral sakramennya, apa yang Pater mau capai di situ? Tidak dengan maksud untuk mencari popularitas, pencitraan di sana, tetapi Pater misalnya di Mangulewa, Nenek Yakob, Pater Yakob itu dikenal sebagai imam yang sangat rendah hati, sangat dekat dengan umat. Natural sekali kan itu. Karena pelayanannya orang kenal dia, ingat dia. Urus air orang ingat dia. Ini murni bukan untuk misalnya menggeser tokoh masa lalu Pak Nenek Yakob di Mangulewa, sama sekali tidak. Natural berkembang bahwa ya kita coba go organik dengan nama Jamalewa, Raja Mangulewa. Kita kembangkan itu. Lalu kemudian itu dia menjadi ikonik. Itu saya pikir prosesnya sangat natural. Ya, Pater topi sudah Jamalewa, kaos Jamalewa, ini juga Jamalewa. Ya, brandnya. Brand. Ya. Pater mau bicara apa nih kepada semua orang, khususnya para petani terkait organik harus jadi raja. Ya. Raja Mangulewa, Jamalewa. Jadi harus jadi raja. Ya. Dan untuk semua teman-teman yang juga punya concern yang sama dengan
pertanian, perkebunan. Mungkin bisa langsung menghubungi Pater Charles untuk urusan ini. Memang masih uji lab ya, Pater? Ya. Tahapan uji labnya sudah sampai proses mana? Dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat. Karena ini susah sekali untuk mencari lab yang untuk uji barang ini. Jadi kita sekarang itu diperkaya dulu dengan testimoni. Oke. Lab saya pikir itu akan melegitimasi apa yang sudah menjadi testimoni. Ya, saya kira itu. Oke, ini pastor yang sangat kreatif. Di Detu Keli ada saja yang dibuat, sekarang di Mangulewa juga ada saja yang dibuat. Jadi Pater Charles yang pertama profisiat luar biasa untuk prestasi trofi Detu Keli sebagai kampung iklim. Dan sekarang mulai bergerak lagi dengan banyak hal kreatif di Mangulewa, ada Jamalewa, juga beberapa hal tadi untuk pengembangan orang muda. Jadi kami menghadirkan Pater Charles untuk bercerita banyak tentang apa yang sudah dibuat, baik di Detu Keli yang berprestasi, juga sekarang di Mangulewa. Jadi mudah-mudahan podcast kami di Buka Box kali ini, box yang disampaikan oleh Pater Charles, menginspirasi banyak teman, khususnya teman-teman yang punya hobi yang sama, menanam dan menyelamatkan iklim. Dan untuk teman-teman semua, saya Pater Yohan dan Pater Charles dari Studio Box Cafe di Buka Box mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Hanya di Detu Keli. Dari Kabupaten Ende. Hampir seluruh Indonesia, hanya paroki di Detu Keli. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that.